Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Ronald Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita angkat pujian dari lagu berikut ini. Tanganmu, ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya untukmu Tuhan. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami semua agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Penjajahan selama berabad-abad dan pemerintahan yang otoriter menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam penindasan HAM. Kelamnya praktek demokrasi dan HAM di Indonesia perlu dipelajari oleh generasi muda Kristen, sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para pendahulunya. Tanggung jawab sebagai remaja Kristen hendaknya memperoleh porsi yang cukup untuk dibelajarkan. Pemaparan lebih diarahkan pada ajaran iman Kristen, yaitu bagaimana remaja Kristen belajar untuk menjadi pelaku demokrasi dan HAM, menerima dan menghargai sesamanya sebagai manusia bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Allah.
Meskipun Alkitab tidak berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia secara eksplisit, tetapi kita dapat menemukan di sana-sini konsep yang merujuk kepada demokrasi dan hak asasi manusia. Kita dapat belajar dari kisah Sifra dan Pua, yang adalah bidan-bidan di Mesir yang menolong para perempuan Israel untuk bersalin. Kitab Keluaran. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota terbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ketika Yusuf, anak Yakub, berkuasa di Mesir, bangsa Israel diperlakukan oleh Raja Mesir Firaun dengan baik. Tetapi
setelah Yusuf meninggal dan Raja Mesir yang baru berkuasa, maka keadaan Israel semakin memburuk. Dan karena bangsa Israel bertambah banyak, maka Firaun berikhtiar untuk membunuh bayi laki-laki Israel agar mereka tidak bertambah banyak, dan akibatnya memberontak kepada bangsa Mesir. Mereka diharuskan oleh Raja Firaun untuk bekerja paksa. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Lalu Firaun memerintahkan agar bidan-bidan yang membantu perempuan Ibrani dan Israel melahirkan, yakni Sifra dan Pua, untuk segera membunuh bayi-bayi tersebut jika mereka laki-laki. Tetapi kedua bidan itu, Sifra dan Pua, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu mereka tidak mau membunuh bayi-bayi Israel itu. Ketika Firaun memanggil Sifra dan Pua serta mempertanyakan tindakan mereka tersebut, maka Sifra dan Pua berkata bahwa perempuan Israel dan Ibrani itu sangat kuat, tidak seperti perempuan Mesir. Sebelum bidan-bidan datang, mereka sudah melahirkan. Hal ini membuat Raja Firaun murka, sehingga ia memerintahkan kepada seluruh rakyat Mesir untuk melemparkan seluruh bayi-bayi laki-laki Israel ke Sungai Nil. Pesan apa yang dapat kita peroleh dari kisah ini? Yang pertama, Sifra dan Pua adalah pejuang keadilan dan hak asasi manusia. Mereka tidak mau membunuh anak-anak Israel karena mereka takut kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan membuat mereka berumah tangga. Yang kedua, sebab adalah hak bayi-bayi bangsa Israel untuk hidup, sekalipun di tanah perbudakan, dan adalah tidak adil untuk membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa, apalagi demi ambisi politik Firaun yang takut jika bangsa Israel akan memberontak kepadanya. Yang ketiga, Alkitab tidak menyebutkan apakah Sifra dan Pua adalah orang Israel atau orang Mesir. Yang jelas, perbuatan mereka itu menunjukkan bahwa mereka orang yang takut akan Tuhan dan sangat mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada hamba ataupun orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua mulai dari awal pelajaran hingga kami telah selesai belajar pendidikan agama. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh guru kami dapat kami ingat dan dapat kami pahami. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran lainnya. Kiranya Engkau sertai kami agar kami senantiasa penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.